Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi bersama Bu Tias dengan mata pelajaran Matematika Nalaria Realistik kelas 4. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan desimal dan persen. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama, kalian sebelumnya sudah mempelajari materi pecahan. Di bilangan desimal ini berkaitan dengan pecahan. Yang pertama, contoh 3,5 kita jadikan pecahan biasa menjadi 35/10. Selanjutnya, Ibu ingin mengulang kembali materi di kelas 2 dan 3 dulu tentang nilai tempat suatu bilangan. Misalnya Ibu punya bilangan 123 dengan 1 sebagai ratusan, 2 sebagai puluhan, dan 3 sebagai satuan. Sampai saat itu yang kita tahu bilangan satuan itu adalah unit terkecil dari nilai tempat. Namun setelah kita belajar pecahan, ternyata ada lagi yang lebih kecil dari satuan, yaitu 1/10, 1/100, dan 1/1000. Nah, dapatnya dari mana sih? Dapatnya itu merupakan kelipatan 10. Contoh, 100 dibagi 10 sama dengan 10. 10 dibagi 10 sama dengan 1. Dan 1 dibagi 10 hasilnya 1/10. Dan 1/10 dibagi 10 lagi hasilnya 1/100. Dan yang terakhir 1/100 dibagi 10 hasilnya 1/1000. Nah, itu bilangan desimal. Nah, selanjutnya coba perhatikan. Di sini ada bilangan 123,654 dengan nilai tempatnya masing-masing kita sudah pelajari tadi di sebelumnya. Dan tanda koma. Tanda koma itu adalah tanda desimal untuk memisahkan antara bilangan bulat di sebelah kiri dan bilangan pecahannya di sebelah kanan. Nah, dari sini kita tahu kalau bilangan desimal itu adalah bentuk lain dari suatu pecahan. Untuk bilangan pecahan 1/10 kita baca persepuluhan. Bilangan 1/100 kita baca perseratusan, dan bilangan 1/1000 kita baca perseribuan. Selanjutnya, Ibu mau nanya, apakah 0,8 sama dengan 0,08 nilainya? Kita buktikan. Di sini ada bangunan persegi. Kita tulis 0,8 itu kalau kita jadikan pecahan biasa menjadi 8/10. Berarti artinya 8 dari 10. 10 itu seluruhnya. Kita warnain yang 8. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 yang kita warnain 9, 10. Jadi 8/10, 8 yang kita warnain dan 2-nya itu kita tetap sama warnanya. Nah, selanjutnya kita bandingkan dengan 0,08. Berarti 0,08 itu kan 8/100 kalau kita jadikan pecahan biasa. Kita hitung lagi. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8, 9, 10. Nah, seluruh kotaknya ini ada 100 ya. Jadinya kita warnain 8/100 yang kita tidak warnain kotaknya. Jadi kita lihat antara bangun 1, bangun 0,8 dan bangun 0,08, warnanya lebih banyak yang mana? Ya, benar, lebih banyak yang 0,8. Jadi kesimpulannya adalah yang lebih besar adalah 0,8. Mudah kan? Nah, selanjutnya Ibu mau bahas persen. Persen itu adalah bilangan per 100 dengan simbol persen. Di sini ada pernyataan, di dalam sebuah aula terdapat 100 kursi, terisi 40 kursi. Petugas acara melaporkan bahwa kursi yang terisi sebanyak 40%. Nah, penjelasannya adalah 40%. Dalam bentuk pecahannya adalah 40/100, dan dalam bentuk desimalnya ditulis. Kita cari ya. Gimana sih caranya? Berarti kita coret dulu nih antara 0 di pembilang dan 0 di penyebut, karena sama-sama punya 0 biar lebih sederhana. Jadi kita sederhanakan 4/10.
Nah, 4/10 kita jadikan desimal, hasilnya adalah 0,4. Mudah kan? Nah, selanjutnya Ibu ada contoh soal. Contoh pertama, arsirlah 60% dari kotak di bawah ini. Berapa kotak yang diarsir? Nah, caranya mudah. 60% kita jadikan pecahan biasa, yaitu 60/100. Lalu kita sederhanakan. Yang paling sederhana, berarti sama-sama dibagi 20 antara pembilang dan penyebutnya. Berarti 60 dibagi 20 sama dengan 3, 100 dibagi 20 sama dengan 5. Hasilnya adalah 3/5. Kita lihat di sini ada 5 kotak, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang kita arsir adalah di bagian pembilangnya, 3/5. Saat kita hitung 3 ya, yang kita arsir 1, 2, 3. Nah, keseluruhannya ada 5, berarti 3/5. Mudah kan? Ibu ada contoh soal lagi. 4/5 dari koleksi buku Hani adalah buku cerita. Berapa persen buku cerita tersebut? Nah, karena yang ditanya persen, berarti kita kalikan 100. 4/5 dikali 100, caranya adalah 100 dibagi 5, hasilnya adalah 20. 20 dikali 4 sama dengan 80%. Berarti buku cerita yang dimiliki Hani sebagiannya adalah 80% buku cerita. Itu teman-teman, mudah kan? Nah, sekian videonya. Jika ada yang belum jelas, boleh diputar lagi videonya, dan semoga kalian bisa mengerjakan soal yang Ibu berikan dengan jawaban yang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.